Di video kali ini, kita akan bahas bareng-bareng soal-soal yang sering keluar di tes seleksi P3K tahun ini. Siapkan pulpen dan kertas untuk mencatat jawaban kamu agar mudah mengetahui kemampuanmu dalam menjawab soal tersebut. Langsung saja kita mulai bahas soal yang pertama. Soal nomor 1. Kompetensi operator layanan operasional yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan adalah: A. Kompetensi sosial kultural, B. Kompetensi manajemen, C. Kompetensi teknis, D. Kompetensi manajerial, E. Kompetensi instansi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Kompetensi manajerial. Soal nomor 2. Dalam jabatan operator layanan operasional pada instansi pemerintahan harus mencapai atau memenuhi unit nilai atau akumulasi nilai dari serangkaian kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari pembinaan karir dalam jabatannya. Ini menggambarkan bahwa ada standar kinerja atau pencapaian yang harus dipenuhi oleh seorang operator layanan operasional untuk mengembangkan karir mereka dalam posisi tersebut. Disebut A. Raport, B. Penilaian, C. Angka raport, D. Angka kredit, E. Kredit nilai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Angka kredit. Soal nomor 3. Peran seorang operator layanan operasional yang dapat ditunjukkan adalah adanya sikap dan perilaku yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan melalui interaksi dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan peran, minimal ada 3 komponen yang menyertainya. A. Harapan peran, pembuat peran, pelaksana peran. B. Pelaksana peran, pembuat peran, peran aktif. C. Pembuat peran, peran aktif, peran pasif. D. Pembuat peran, peran aktif, pelaksana peran. E. Konsepsi peran, harapan peran, pelaksana peran. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Konsepsi peran, harapan peran, pelaksana peran. Soal nomor 4. Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN, dalam konteks jabatan sebagai operator layanan operasional di instansi pemerintahan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan ASN. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut, kecuali A. Kompetensi, B. Kinerja produktivitas kerja, C. Integritas, D. Kesejahteraan, E. Liberalisme. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Liberalisme. Soal nomor 5. Kedudukan atau posisi seorang aparatur sipil negara, ASN, yang bekerja sebagai operator layanan operasional dalam sebuah instansi pemerintahan. Dalam jabatan sebagai operator layanan operasional, seorang ASN memiliki tugas-tugas yang ditetapkan, tanggung jawab yang harus dipenuhi, wewenang yang dimiliki, dan hak-hak yang diberikan dalam kerangka satuan instansi tempat mereka bekerja. Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam kerangka suatu satuan instansi disebut A. Pangkat, B. Kepangkatan, C. Jabatan, D. Pegawai, E. Kenaikan pangkat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Jabatan. Soal nomor 6. Pegawai ASN operator layanan operasional yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk pertama kali dan melaksanakan fungsi dasar dalam jabatan fungsional keterampilan adalah A. Jabatan fungsional keterampilan penyelia, B. Jabatan fungsional keterampilan mahir, C. Jabatan fungsional keterampilan pemula, D. Jabatan fungsional keterampilan terampil, E. Jabatan fungsional keterampilan pertama. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Jabatan fungsional keterampilan terampil.
Soal nomor 7. Merupakan tanda hormat penulis sebelum memulai penulisan isi surat atau pembicaraan adalah A. Alamat surat, B. Salutasi, C. Salam penutup, D. Pembukaan, E. Perihal. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Salutasi. Soal nomor 8. Secara umum, urutan-urutan bagian surat yang benar di bawah ini adalah A. Tanggal, bulan, tahun surat, kepala surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, alenia pembuka, isi surat, alenia penutup, salam penutup, B. Tanggal, bulan, tahun surat, kepala surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, alenia pembuka, alenia penutup, salam penutup, C. Kepala surat, tanggal, bulan, tahun surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, alenia pembuka, isi surat, alenia penutup, salam penutup. D. Kepala surat, tanggal, bulan, tahun surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, alenia pembuka, isi surat, salam penutup, alenia penutup, E. Kepala surat, tanggal, bulan, tahun surat, nomor surat, lampiran, perihal, salam pembuka, alamat yang dituju, alenia pembuka, isi surat, alenia penutup, salam penutup. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Kepala surat, tanggal, bulan, tahun surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, alenia pembuka, isi surat, alenia penutup, salam penutup. Soal nomor 9. Jenis surat dinas yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu ketentuan atau peraturan dari pejabat tertentu kepada bawahan atau karyawan. A. Surat pengumuman, surat edaran, C. Surat pemberitahuan, D. Memo atau nota, E. Surat permintaan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Surat edaran. Soal nomor 10. Surat yang berisi kebijakan atau petunjuk pelaksanaan suatu peraturan atau kebijakan. Sehingga waktu menulis perlu mempertahankan dan menjaga ciri kewibawaan, dinamakan A. Surat perjalanan dinas, B. Surat keputusan, C. Surat tugas, D. Surat instruksi, E. Surat perintah. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Surat instruksi. Soal nomor 11. Pada saat kita diperintahkan untuk menyimpan dokumen, arsip surat masuk, maka peralatan yang harus kita identifikasi adalah A. Perforator, ordner, stafler, B. Perforator, ordner, stafler, buku agenda, C. Perforator, ordner, stafler, buku ekspedisi, D. Perforator, ordner, stafler, lembar disposisi, E. Perforator, ordner, stafler, stampel. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Perforator, ordner, stafler. Soal nomor 12. Membaca surat, memeriksa lampiran, membubuhkan stempel agenda, dan mencatat surat dalam buku agenda masuk. Kegiatan tersebut termasuk bagian dari A. Penyimpanan, B. Pencatatan surat, C. Penerimaan, D. Penyortir, E. Pembukuan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Pencatatan surat. Soal nomor 13. Kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik melalui sambungan komputer dalam proses dokumentasi disebut A. Electronic File Transfer Protocol, B. Electronic Document Type Definition, C. Electronic Optical Character Recognition,
D. Electronic Data Interchange. E. Electronic Database Record. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Electronic Data Interchange. Soal nomor 14. Simbol yang dibubuhkan pada lembaran surat sebagai pedoman penyimpanan disebut A. Unit, B. Subunit, C. Arsip, D. Kode, E. Judul. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Kode. Soal nomor 15. Struktur dan tata kerja organisasi memiliki nilai guna A. Informasional, B. Kebuktian, C. Intrinsik, D. Administrasi, E. Hukum. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Administrasi. Soal nomor 16. Jenis arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian seperti surat lamaran kerja, curriculum vitae, absensi merupakan jenis arsip, A. Inventory record, B. Personal record, C. Financial record, D. Sales record, E. Arsip aktif. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Personal record. Soal nomor 17. Naskah perjanjian, notula rapat, berita acara, akte pendirian dan laporan-laporan merupakan contoh dalam penggolongan arsip yang termasuk ke dalam penggolongan berbentuk A. Surat, B. Pembukuan, C. Liteler, D. Arsip aktif, E. Arsip pasif. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Surat. Soal nomor 18. Operator layanan operasional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada instansi merupakan jabatan A. Pekerjaan, B. Profesi, C. Pencapaian, D. Keprofesionalan, E. Karir. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Karir. Soal nomor 19. Dalam jabatan sebagai operator layanan operasional di instansi pemerintahan, terdapat persyaratan minimum terkait akumulasi nilai angka kredit yang harus dipenuhi oleh seorang operator layanan operasional. Persyaratan ini biasanya menjadi syarat untuk kenaikan pangkat atau jabatan lebih tinggi di dalam hierarki instansi pemerintahan tersebut. Artinya, operator layanan operasional perlu mencapai atau melebihi jumlah nilai tertentu dalam angka kredit untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat atau jabatan. Hal tersebut disebut A. Angka jumlah nilai minimal, B. Angka kredit total, C. Angka kredit kumulatif, D. Angka kredit keseluruhan, E. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Angka kredit kumulatif. Angka minimal, soal nomor 20. Tahapan dalam proses penyusunan di mana draft didiskusikan dan diperdebatkan oleh berbagai pihak terkait adalah A. Evaluasi kebijakan, B. Implementasi kebijakan, C. Pembahasan publik, D. Pembentukan kebijakan, E. Penyusunan agenda. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Pembahasan publik. Soal nomor 21. Pada sistem penilaian kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja seorang operator layanan operasional. Sistem penilaian kinerja ini didasarkan pada sejumlah kriteria atau metrik tertentu yang relevan dengan pekerjaan. Sistem penilaian kinerja jabatan fungsional operator layanan operasional yang didasarkan pada sistem A. Sistem pengakuan kinerja dan sistem rencana perkembangan, B. Sistem penghargaan dan sistem kebijakan promosi, C. Sistem tatanan pencapaian dan sistem penghargaan, D. Sistem prestasi dan sistem karir, E. Sistem karir dan sistem tatanan pencapaian. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Sistem prestasi dan sistem karir, E.
Soal nomor 22. Penilaian kinerja dalam jabatan fungsional operator layanan operasional mengacu pada proses di mana baik pejabat penilai maupun individu yang dinilai aktif terlibat dalam seluruh tahapan penilaian. Artinya, tidak hanya pejabat penilai yang memberikan penilaian, tetapi juga melibatkan individu yang sedang dinilai dalam memberikan masukan, refleksi, dan evaluasi terhadap kinerjanya sendiri. Pernyataan tersebut menegaskan prinsip A. Objektif, B. Terukur, C. Transparan, D. Partisipatif, E. Akuntabel. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Partisipatif. Soal nomor 23. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN. Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada, kecuali A. Kementerian PAN-RB, B. BKN, C. KASN, D. LAN, E. Kepala Daerah. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Kepala Daerah. Soal nomor 24. Kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan adalah A. Tunjangan, B. Honorarium, C. Gaji, D. Remunerasi, E. Pendapatan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Gaji. Soal nomor 25. Pegawai ASN operator layanan operasional yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi utama dalam jabatan fungsional adalah A. Jabatan fungsional keterampilan penyelia, B. Jabatan fungsional keterampilan mahir, C. Jabatan fungsional keterampilan pemula, D. Jabatan fungsional keterampilan terampil, E. Jabatan fungsional keterampilan pertama. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Jabatan fungsional keterampilan mahir. Subscribe channel ini agar selalu dapat notifikasi video soal-soal terbaru P3K. Terima kasih.